saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi tempat sebuah yang sangat mistik. Kalau di daerah kami, daerah Kudu, khususnya Kabupaten Trenggalek, itu ada yang namanya wisata di tempat Watu Lawang. Bagaimana Watu Lawang itu? Yuk ikuti saya. Halo sobat sekalian, sekarang kita sudah sampai di tempat kejadian perkaranya, dimana tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan berkunjung melihat Watu Lawang sesungguhnya yang secara dekat. Yang konon katanya Watu Lawang ini adalah tempat orang mencari pesugihan. Konon juga katanya di sini banyak orang dari luar kota melakukan ritual untuk mencari kekayaan dan juga mencari keberkahan. Entah apapun lah, pokoknya intinya di sini mereka mencari keberkahan itu. Sebetulnya kalau menurut cerita, Mbah Sumo sendiri adalah seorang prajurit, bukan kok seorang kalau boleh dibilang orang sakti atau orang yang dalam hal ini dia sebagai dukun begitu, bukan, tapi beliau seorang prajurit yang tersesat di Kecamatan Tugu ini, Kabupaten Trenggalek, dan dia tinggal di belakang kita posisinya, dimana dia tinggal di antara dua batu. Dan konon ceritanya beliau ini sering muncul ketika hari-hari tertentu, dan kadang juga orang melihat sosok beliau itu bersama seekor harimau putih kalau tidak salah. Nah, konon juga cerita-cerita ini atau mitos lah ya, saya kurang tahu, selalu diceritakan dari orang tua kami bahwa macan putih ini selalu menyertai beliau kemanapun beliau pergi, kecuali kalau beliau posisinya sedang pergi ke pasar. Ya, dan sebagai tambahan informasi, selama hidup beliau di sini, beliau tinggal di Watu Lawang ini, Watu Lawang. Beliau sampai akhir hayatnya konon tinggal di sini dan juga tidak ditemukan jenazahnya. Oke, untuk membuktikan, coba kita cek seperti apa batu itu dan bagaimana tempat itu. Ayo, come on. Kita sudah sampai di tempat yang namanya Watu Lawang, yang konon banyak nyamuk. Konon di sini tempat Mbah Sumo yang katanya dulu adalah punggawa atau prajurit dari kerajaan Mataram kuno yang melarikan diri, atau tepatnya mungkin menjauh dari kerajaan dan berhenti di wilayah Kecamatan Tugu ini di Kabupaten Trenggalek dan tinggal di ini. Teman-teman bisa lihat, ini yang dinamakan Watu Lawang. Ya, inilah penampang dari Watu Lawang yang dimaksud. Kalau dikatakan Watu Lawang itu identik lawang itu pintu, watu itu batu, jadi harusnya batu dalam bentuk pintu. Tapi kalau dilihat kenyataannya, wujudnya ya seperti ini, dua buah batu yang hampir sama bentuknya berhadapan, dan ini jalan tengahnya. Atau mungkin ini yang dimaksud Watu Lawang adalah jalan ini menunjukkan pintu batu. Jalan diapit oleh dua pintu, yaitu batu kiri kanan, sehingga inilah jalan dulu yang jalan untuk prosesi atau mungkin
jalan untuk menuju suatu tempatnya. Nah, kalau konon dengar-dengar tempat ini juga dijadikan tempat untuk mencari berkah oleh sebagian masyarakat, tidak hanya orang Kabupaten Trenggalek, tapi juga orang-orang luar Trenggalek yang melakukan ritual ini. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Ini adalah seperti tempat ritual yang sengaja dibuat oleh orang yang mencari berkah di sini. Sepertinya di sini tempat untuk memasak dan juga mungkin bisa jadi tempat untuk membuat sebuah sesajen atau mungkin persembahan. Terus kalau dilihat tempat lain lagi, kira-kira assalamualaikum. Tidak ada yang mengidentikan dengan sebuah tempat. Tapi kalau ini boleh dilihat, sepertinya tempat duduk ya, Bunda. Ya, sebuah batu yang berbentuk ceruk ya. Aneh juga. Bagaimana dulu berbentuknya seperti itu? Juga berapa ceruk yang membentuk kayak jalan air atau mungkin sebuah tekungan. Oke, kita coba taruh di bawah. Banyak nyamuk. Tapi saya selalu menyapa assalamualaikum untuk siapapun yang ada di sini, siapapun yang di sini. Apa kira-kira nih, Bun? Tempat sesajen. Tapi itu di situ ada apa itu? Batu. 3 buah tempat yang aneh. Buat apa kira-kira itu? Kalau yang genteng itu sepertinya bentuk genteng itu kelihatannya tempat untuk menaruh sesajen sepertinya, atau bakar-bakar dupa. Luar biasa. Aromanya seperti tembakau, sangat begitu sekarang. Tinggi. Kalau boleh diukur ini dari bawah ke atas, dikelilingi oleh hutan. Emang tempat ini nggak mudah kalau dijangkau rekan-rekan sekalian atau my brother. Jadi tempat ini tempat yang ketinggiannya cukup tinggi, kemudian juga akses ke sini juga nggak gampang. Makanya saya kebayang kalau dulu Mbah Sumo ini dulu dia harus turun dari sini ke bawah itu dalam zaman dahulu kala itu butuh perjuangan berat. Ini dari tinggi saya tadi naik motor aja lumayan lelahnya. Bagaimana kalau seorang Mbah Sumo yang tanpa kendaraan teknologi mengakses dari sini dengan ke bawah? Ada kalau sekitar 3 kilo ya, Bun, dari sini ke bawah. Ya, istri saya mengangguk katanya iya. Ini sepertinya rumah. Apa ya kira-kira rumah ini? Oh, ini sesajen. Wah. Sepertinya ini tempat sesajen. Tempat orang mungkin memberikan ya doa-doa lah ya mungkin ya. Orang memberikan doa mungkin ya di sini lah mungkin meminta berkah yang dimaksud itu. Dan ini batunya tertata juga unik. Bentukannya seperti tempat duduk, tempat semedi. Kalau saya gambarkan mungkin ya seperti ini ya. Kalau saya menghadap ke batu, ya berarti kurang lebih seperti ini. Nyaman, sangat nyaman mungkin kalau untuk satu orang. Bisa juga mungkin selain ini
batu itu bisa digunakan kalau mungkin ada beberapa orang yang kebetulan berbarengan, bisa menggunakan bersamaan. Jadi entah ini dibuat secara kebetulan atau sengaja atau tidak sengaja, ya kalau menghadap tempat pencarian berkah ini ya sangat-sangat strategis, nyaman, kemudian juga ya kalau di tengah-tengah sangat sentral sekali. Ya, mungkin ini yang ingin saya sampaikan, berbagi untuk teman-teman. Untuk liputan kata perkatanya nanti coba kita akan ulas setelah ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk video ini supaya saya bisa membuat konten-konten yang lebih menarik lagi tentang tempat-tempat mistis. Oke, bye-bye. Oke, teman-teman sekalian, penonton setia channel ini, saya memberikan informasi ini bukan kok saya mengundang Anda untuk mencari berkah ritual dengan cara yang seperti ini, tapi saya hanya menceritakan dan saya memberikan sebuah informasi terkait tempat-tempat mistis yang dulu konon dipakai untuk mencari keberkahan atau mencari rezeki. Ya, seperti itulah. Saya berharap ini hanya sebagai wacana, sebagai informasi, bukan sebagai bahan untuk Anda mencari rezeki yang tidak benar. Tetap bekerja dan semangat selalu optimis. Oke?